Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari posisinya sebagai wahyu pertama, serta dari cara Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ayat tersebut memiliki kedudukan istimewa. Ia berisi pesan-pesan fundamental yang diberikan kepada Rasulullah secara khusus dan umatnya secara umum. Di antaranya, pesan untuk membaca. Pesan ini sangat penting agar manusia memfungsikan sejumlah perangkat indrawi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan, seperti penglihatan, pendengaran, hati, dan akalnya secara optimal. Itulah perangkat utama untuk membaca tulisan yang terdapat dalam Al-Quran ataupun di jagat raya ini. Dari sini manusia menjadi cerdas, berpengetahuan, dan berwawasan luas. Hanya saja, proses membaca itu harus disertai spirit mulia. Sebab banyak orang cerdas sesudah membaca tidak memberikan manfaat apa-apa. Bahkan tidak jarang pengetahuan dan kecerdasan yang dimilikinya digunakan untuk menipu, menjerat, memperdaya, memanipulasi, dan mendatangkan madarat. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, bacalah dengan nama Tuhanmu. Artinya tidak boleh hanya sekedar membaca, tapi proses membaca tadi harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuknya. Inilah pesan selanjutnya yang bisa diambil dari ayat tersebut. Ini pula yang seharusnya menjiwai proses penelaahan, penalaran, pengamatan, dan pembelajaran oleh seorang muslim. Dirinya harus selalu terkait dengan Allah Sang Pencipta. Dengan kalimat Iqra bismi rabbik, sebenarnya Al-Quran tidak hanya memerintahkan manusia membaca, sebab membaca hanya sekedar lambang dari segala aktivitas manusia. Ayat itu seolah ingin menyatakan, bacalah dengan nama Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu. Begitu pula, bila kita berhenti bergerak, hendaknya itu juga karena Tuhanmu. Dengan demikian, ayat tersebut mengarahkan manusia agar menjadikan seluruh hidup, wujud, cara, dan tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun profesi dan pekerjaan manusia, apapun jabatan dan kedudukannya, apapun bidang yang ditanganinya, harus senantiasa terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya. Disinilah kita memahami mengapa Rasulullah selalu memulai aktivitas kebaikannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang boleh terlepas darinya. Totalitas hidup muslim hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.